Seorang janda yang sudah beranak dua, matoy di tangan pacar gelapnya. Kejadian mengerikan ini terjadi di sebuah hotel yang terletak di kota Bandung. Korban diketahui bernama Rini, berusia 50 tahun yang merupakan seorang janda. Rini merupakan warga Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Rini diketahui telah menikah dan bercerai dengan suaminya yang bernama Ganda. Dari hasil pernikahan itu, Rini dikaruniai 2 anak perempuan. Satu anak perempuan Rini baru lulus kuliah dan satunya lagi masih duduk di bangku SMA. Kisah Rini yang berakhir mengerikan ini berawal saat dirinya dekat dengan seorang pria yang berusia 28 tahun. Pria tersebut bernama Ahmad Arif. Panggilannya Ahmad. Ahmad merupakan karyawan di perusahaan yang sama dengan Rini. Keduanya bekerja di perusahaan bernama PT Kobe Cabang Bandung. Hanya saja, keduanya hanya berbeda cakupan wilayah. Pelaku yaitu Ahmad bekerja sebagai auditor di kantor pusat. Sedangkan Rini merupakan pemegang keuangan di kantor cabang. Kedekatan keduanya itu terjalin sejak Desember 2023. Saat itu, pelaku mendapat tugas dari perusahaan untuk pergi ke kantor tempat Rini bekerja. Dari situlah keduanya mulai saling kenal dan bahkan menjalin hubungan pacaran. Berdasarkan pengakuan pelaku, keduanya pernah melakukan hubungan badan pada bulan Desember 2023. Di sisi lain, saat itu Ahmad sudah memiliki tunangan yang dilamar sejak November 2023. Ahmad kenal dengan kekasihnya yang berasal dari Palembang sejak September 2022 lalu. Setelah menggelar pertunangan, keduanya kemudian menikah pada 11 Maret 2024. Saat itu akad nikah tersebut diselenggarakan di rumah mempelai perempuan. Pihak keluarga bahkan telah mengatur tanggal pesta pernikahan keduanya. Pesta itu akan diselenggarakan pada 5 Mei 2024 di sebuah gedung auditorium Kota Palembang. Namun sebelum pesta itu dilaksanakan, Ahmad terlebih dahulu melakukan aksi mengerikan. Setelah menikah pada 11 Maret 2024, Ahmad kembali ke Bandung untuk bekerja karena Ahmad rupanya sangat memerlukan uang untuk menambah biaya pesta pernikahan tersebut. Karena membutuhkan uang, Ahmad kemudian menghubungi kekasih gelapnya yakni korban Rini. Ahmad mengajak Rini untuk pergi ke sebuah hotel yang ada di Bandung pada 24 April 2024. Saat itu, Rini hendak menyetor uang milik perusahaan ke bank senilai 43 juta rupiah. Namun sebelum menyetor uang tersebut, Ahmad membujuk Rini agar terlebih dahulu pergi ke hotel. Mereka berboncengan menuju hotel dengan menggunakan motor milik Rini. Saat di dalam kamar hotel, keduanya kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah berhubungan badan, Rini kemudian bertanya kepada Ahmad mengenai hubungan mereka. Saat itu Rini mengajak Ahmad ke jenjang pernikahan. Sontak pernyataan Rini itu membuat Ahmad sangat terkejut. Karena dia baru saja menikah pada 11 Maret 2024. Di dalam kamar hotel itu, Rini terus mengajak dan memaksa Ahmad untuk menikah dengannya. Ahmad menyetujui permintaan Rini itu dengan syarat, Rini harus meminjamkan uang kepadanya. Ahmad berkata dia ingin meminjam uang perusahaan yang dibawa Rini senilai 43 juta rupiah tersebut. Namun Rini menolak karena uang itu milik perusahaan mereka. Ahmad berkata, "Kamu mau dinikahi atau tidak sih?" Rini menjawab, "Mau tapi takut jika harus menggunakan uang perusahaan." Ahmad kembali berkata, "Saya akan bertanggung jawab dan akan mengganti uang perusahaan tersebut." Namun Rini tetap bersikeras dan tak ingin memberikan uang itu kepada Ahmad. Rini berkata, "Ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya gak mau ikut-ikut. Saya mau setor uang perusahaan." "Ngapain auditor kayak kamu brengsek?" Perkataan Rini itulah yang akhirnya membuat Ahmad langsung sangat emosi. Sontak Ahmad membentur kepala Rini ke tembok hingga tak berdaya. Kemudian pelaku Ahmad mencekik leher dan membekap mulut Rini hingga akhirnya Rini pun matot. Setelah menghabisi Rini, Ahmad sang pelaku kemudian pergi keluar hotel untuk membeli sebuah koper. Namun koper pertama terlalu kecil sehingga tak cukup untuk memasukkan jasad Rini. Pelaku kembali keluar untuk membeli koper yang lebih besar lagi. Dan akhirnya berhasil memasukkan tubuh Rini ke dalam koper tersebut. Setelah itu Ahmad pergi keluar hotel dan membawa motor korban ke tempat jasa penitipan kendaraan. Kemudian Ahmad kembali lagi ke hotel dan menghubungi adik kandungnya. Dalam komunikasi itu Ahmad meminta bantuan kepada adiknya untuk membuang jasad Rini. Sialnya adik Ahmad yang berada di Tangerang malah menyetujui permintaannya.
Adik Ahmad yang bernama Aditya Rofikur Rohman umur 21 tahun menyewa mobil rental dan menunggu di Tangerang. Sedangkan pelaku Ahmad memesan taksi online untuk membawa koper yang berisi jasad Rini. Saat tiba di Tangerang, Ahmad dan adiknya kemudian memindahkan koper itu ke dalam mobil rental. Keduanya kemudian membuang jasad Rini ke wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setelah itu keduanya menuju Bandung dan menyewa hotel untuk istirahat. Di dalam hotel itu keduanya berdiskusi tentang cara menghilangkan jejak. Setelah itu adik Ahmad kembali ke Tangerang dan mengembalikan mobil rental tersebut. Sementara pelaku Ahmad keesokan harinya masih bekerja seperti biasa. Terbongkarnya kasus itu bermula saat korban ditemukan di dalam koper di wilayah Bekasi pada 25 April 2024. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan berhasil mengidentifikasi bahwa jasad itu adalah jasad Rini. Pihak keluarga Rini saat itu sangat histeris ketika mengetahui Rini telah tewas secara mengenaskan. Bahkan keluarga Rini kala itu sempat mendatangi kantor Rini untuk mengusut kasus tersebut. Sepupu Rini juga sempat bertemu dengan pelaku dan bertanya mengenai Rini dekat dengan siapa saja. Namun pelaku membuat alibi seakan-akan mencurigai mantan suami Rini yaitu Ganda. Keluarga Rini juga saat itu sempat menuduh Ganda sebagai pelakunya. Sebelum kasusnya ini terbongkar, Ganda sendiri merasa diteror dengan tuduhan yang tidak benar. Beberapa hari kemudian pelaku pergi ke Palembang dengan izin ke perusahaan untuk resepsi pernikahan. Pihak kepolisian kala itu bekerja ekstra untuk mengetahui pelaku di balik kematian Rini. Hingga akhirnya polisi menemukan bukti kuat berupa CCTV yang berisi korban sedang bersama Ahmad. Ahmad berhasil ditangkap saat sedang berada di rumah orang tua istrinya di Palembang. Saat penangkapan itu disaksikan langsung oleh istri beserta keluarganya. Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 366 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.